Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Ibu berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengerjakan tugas dari rumah. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa mengerjakan semua tugas kita dengan baik dari rumah. Baiklah anak-anak ibu, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, mari sama-sama kita membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak ibu, pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa sayang? Nah, iya, kita akan belajar PPKN KD 3.2 halaman 113 buku Bupena jilid 1A tema 2 subtema 2 ya. Nah, yuk kita belajar tentang apa nak pada video kali ini? Ya, kita akan belajar tentang aturan di rumah. Kenapa kita belajar tentang aturan di rumah? Supaya nanti ketika anak ibu berada di rumah bersama adik, kakak, atau abang, anak ibu bisa menentukan mana sikap yang seharusnya anak ibu lakukan dan mana yang tidak boleh anak ibu lakukan. Ya nak ya? Ya, nah sekarang kita baca sama-sama ya sayang ya. Oke. Aturan di rumah. Udin mempunyai adik. Saat makan, adik Udin melompat-lompat. Nah, dibilangnya saat makan, adik Udin melompat-lompat. Udin menasehati adiknya agar adiknya tidak melompat-lompat. Karena jika makan sambil melompat, maka adik Udin bisa tersedak. Udin menasehati adiknya karena Udin sayang sama adiknya. Nah, apa aturannya sayang ibu? Nah, aturannya adalah ketika kita makan, ketika anak ibu atau adik ibu makan di rumah, kita harus tertib, ya kan nak? Tidak melompat-lompat, tidak bercerita, ya kan? Tidak bersuara, tidak berteriak-teriak, ya kan sayang? Makan harus tertib. Nah, makan dengan tertib ini merupakan salah satu contoh aturan yang ada di rumah. Ya kan nak? Tadi berada di rumah siapa? Contoh di rumah si Udin. Tentu di rumah kita juga seperti itu kan nak? Ketika anak ibu makan bersama keluarga atau bersama adik, anak ibu tidak boleh bersuara, bercerita, mengobrol. Atau ketika adiknya makan sambil main-main atau sedang melompat-lompat, anak ibu bisa menasehati adiknya ya nak. Ingat, ketika makan kita harus tertib ya sayang ya. Oke, nah kedua, apalagi kira-kira contoh aturan di rumah? Nah, ketika anak ibu menemani adik bermain, anak ibu bermain di rumah bersama adik. Tiba-tiba mainan adik ini terhempas. Rusaklah mainan adik ini. Apa yang kira-kira anak ibu lakukan? Yang anak ibu lakukan adalah tentu membantu adik. Iya, membantu adik memperbaiki mainannya sebisa anak ibu, ya kan? Nah, membantu adik juga adalah salah satu aturan di rumah. Membantu adik memperbaiki mainan. Ya, terus ketika anak ibu bersama adik di rumah, ibu pergi ke pasar. Apa yang anak ibu lakukan terhadap adik? Tentu anak ibu akan menjaga adik dengan baik. Tidak mengizinkan adiknya lari keluar, lari ke jalan karena berbahaya untuk adik dan kamu sendiri. Nah, menjaga adik juga salah satu aturan di rumah.
Ya kan sayang? G. Nah, ketika adik sedang makan, tiba-tiba adik pingin minum. Adik minta tolong sama kamu. Karena dia ingin minum, apa yang kamu lakukan? Anak ibu biarkan adiknya kehausan? Tentu tidak, karena tentu anak ibu akan membantu adiknya mengambilkan minuman. Mengambilkan minuman juga salah satu contoh aturan di rumah, yaitu saling membantu sesama anggota keluarga, ya kan? Lalu ketika adik sedang menangis, apa yang anak ibu lakukan? Tiba-tiba dia menangis. Apa yang anak ibu lakukan? Tentu anak ibu menghiburnya atau mengejek adik tadi. Tentu anak ibu akan menghibur adik supaya dia tidak menangis. Ya nak ya. Jadi ada beberapa aturan di rumah yang bisa anak ibu lakukan. Yang pertama tadi apa? Makan dengan tertib bersama adik. Yang kedua, menjaga adik. Yang ketiga, membantu adik. Yang keempat, menghibur adik. Ya nak ya. Terus kalau misalnya mamanya sedang memasak, apa yang anak ibu lakukan? Membiarkan mama bekerja sendiri? Mama capek-capek sendiri? Ya, enggak kan? Iya, tentu tidak. Tentu anak ibu akan membantu mama di dapur, ya kan sayang? Iya dong. Nah, jadi nak, ketika kita saling membantu, saling menjaga, saling menyayangi sesama adik di rumah, sesama abang dan kakak di rumah, maka akan terciptalah kerukunan. Ya kan nak? Rukun itu apa? Suasana yang nyaman, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Ya sayang ya. Jadi dengan anak ibu menerapkan aturan di rumah, akan terciptalah kerukunan sesama anggota keluarga di rumah. Ya sayang ya, ingat aturan itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Ya kan nak ya? Iya. Nah, jangan lupa ya sayang ya, nanti ketika di rumah coba satu-satu dipraktekkan di rumah supaya anak ibu menjadi anak yang best, anak yang soleh dan soleha. Ya sayang ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Ya nak ya, jika ada kesulitan minta bantuan sama mama atau papa. Tetap semangat ya sayang. Iya, ibu harap anak ibu bisa paham. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.